Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kami akan sedikit membahas mengenai pengalaman. Bagaimana sih, maksudnya pahit manisnya bergerak ataupun terjun di bidang spiritual dan supranatural. Apakah hambatan dan juga halangan ataupun rintangan yang mungkin setelah kami lalui ketika kami melakukan sebuah tahap pelatihan ataupun penggemblengan di bidang spiritual dan supranatural. Mungkin dari Mas sendiri ya, pasti ada yang namanya resiko ketika kita memilih untuk menjadi seorang spiritual ataupun kita memberanikan diri agar kita mungkin menjadi sosok yang dulunya penakut sekarang jadi lebih memberani dengan hal-hal yang mungkin metafisik ataupun bangsa jin. Monggo, mungkin apa motivasi dari Mas sendiri untuk terjun ke dunia spiritual? Kalau motivasi menurut saya ya, kita butuh keyakinan, Mas. Keyakinan dan keikhlasan, kesabaran itu motivasinya. Mungkin dari awal mungkin ada ya, mungkin sebatas terlintas pikiran, oh saya jadi spiritual agar bisa gini gitu. Ada nggak sih pada awalnya itu nafsu untuk memburu sebuah ilmu? Pernah. Dulu pas waktu pertama kali saya terjun ke dunia spiritual, Mas ya. Saya itu yang saya buru itu mata batin, Mas. Sebenarnya ya agar bisa melihat seperti lah. Ya. Oke, jadi itu ya jawaban dari Mas sendiri. Mungkin tahapan ataupun motivasi dari beliau ataupun niat untuk bisa mengenal lebih dalam ya, ataupun melihat lebih jelas aktivitas dari bangsa gaib dan apapun yang mereka lakukan. Meskipun diri saya sendiri sampai sekarang juga mungkin tidak atau belum mengetahui sepenuhnya bagaimana kehidupan mereka murninya seperti apa, karena kita sebagai manusia ya diberi sedikit sekali ilmu mengenai hal yang gaib. Mungkin kalau untuk saya sendiri ya pribadi, setiap orang itu pasti punya yang namanya motivasi ataupun hal yang memang mendorong kita untuk meyakini untuk kita terjun ke dunia spiritual maupun supranatural. Jadi kalau menurut saya spiritual sendiri itu lebih ke individu dengan Tuhannya, seperti itu. Kalau supranatural mungkin itu hanya sebatas bonus, kita memiliki sebuah pengetahuan di mana kita bisa mempelajari hal-hal yang berbau metafisik ataupun sesuatu hal yang mungkin di luar nalar logika manusia. Jadi di dalam ilmu spiritual itu semua bisa dicerna dengan logika sebenarnya. Adapun mereka yang bilang mungkin itu aneh ataupun menjelaskan sebuah keilmuan yang tidak bisa dia mungkin jelentrehkan secara nalar umum, itu mungkin beliau hanya mendengarkan dari sedikit wejangan dari gurunya mungkin ya, ataupun beliau hanya mendengarkan dari orang lain. Jadi beliau itu tidak tidak betul-betul paham bagaimana inti dari keilmuan tersebut. Jadi seperti itu. Gini, Mas, adakah contoh metafisika yang bisa dilogikan? Ada banyak sekali. Soalnya kan saya pernah debat sama orang ya tentang metafisika, dilogikakan bisa enggak gitu kan. Saya bilang bisa gitu kan. Nah, dia bilang nggak bisa gitu.
jadi saya minta contohnya. Kalau semisal ya, ini berbicara masalah normalnya manusia. Iya. Kita lihat penampakan. Iya. Sosok wanita satu nangkring di atas pohon. Kalau kita berlogika secara normal, tidak akan mungkin di tengah malam ada wanita di atas pohon. Iya, betul. Sudah jelas itu adalah kejadian metafisika, sebuah penampakan yang mungkin dibuat oleh mereka sehingga mereka menimbulkan sebuah bentuk yang nyata yang bisa dilihat oleh mata telanjang seperti itu. Itu bagian kecil dari mungkin sebuah keilmuan, dimana ketika otak kita sudah rasional menunjukkan sebuah logika yang mungkin lebih maju daripada otak kiri ya, karena kita harus lebih menekan otak kanan daripada otak sebelah kiri, karena otak kanan itu lebih menimbulkan sebuah rasa logika yang tinggi. Itu dari sebagian kecil ya Mas ya. Itu saja dah. Ketika logika sudah tidak berfungsi, mungkin ada suara gesekan benda pun dia anggap itu gaib. Yang padahal itu tikus yang menyenggol sebuah benda. Seperti itu. Jadi suara gemelontang gitu. Tengah malam. Itu kalau otaknya sudah tidak punya logika, semua itu dianggap kejadian gaib. Itu pasti. Makanya dari awal saya tekankan, ketika kalian ingin belajar spiritual, yang pertama itu adalah logika. Logika kalian harus lebih ke depan. Jangan sampai nafsu itu menyelimuti rasa emosi kalian sehingga kalian itu memburu sebuah ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi semua itu kita dengan logika terlebih dahulu, meskipun ada penampakan ya jarak jauh. Kalau logika kita main, oh mungkin itu hanya kayak orang-orang sawah, itu kan bisa ya. Hanya karung yang mungkin dipasang di sawah agar tidak ada hama burung di pagi hari, seperti itu. Kalau kita nggak punya logika ya jelas penampakan pasti. Itu pasti. Kalau orang yang logikanya mohon maaf ya itu kurang tepat ya, tidak sampai dia nalarnya. Ini seperti itu. Untuk hambatan belajar dari ilmu spiritual itu gimana? Kalau hambatannya, yang namanya kita terjun ke dunia spiritual apapun lah, kita mengambil hal apapun, yang pasti kita akan menuai sebuah risiko. Itu pasti ada timbal baliknya. Awalnya dulu saya penakut ya, jujur penakut banget. SMA kelas 1 saya nggak berani terus sendiri. Itu belum berani. Dan SMP Mas. SMP masih belum. SMP saya SMA. SMP. Saya sudah SMA. Kamar mandi sudah di dalam rumah. Saya ke sana sendiri nggak berani malam-malam. Padahal di dalam rumah, tidak berani. Sampai dipilih bos saya, sok kapan kendelmu gerang. Malu akhirnya. Kemudian saya lihat acara TV 2016 itu ada yang namanya acara jejak paranormal ya waktu itu. Iya. Di Antv. Saya lihat itu. Tapi juga masih satu keluarga. Meskipun yang masih melek hanya saya saja, saya pasrah untuk melihat itu. Saya lihat ada satu sosok oknum spiritual yang mungkin dia benar-benar motivasi saya. Bagaimana caranya dia untuk dia itu bisa mungkin mengancam ataupun melawan hal gaib dengan mudahnya. Gitu. Setelah itu di sekolah saya itu mencari info di Facebook, sosial media dan lain sebagainya
di mana pelatihan ilmu seperti ini yang mungkin dekat dan bisa saya jangkau. Kemudian saya dapat di daerah sini juga, mungkin kurang lebih kalau waktu ya 40 menitan lah perjalanan. Itu sendiri, saya di rumah. Sampai di sana saya ditanya, untuk apa kamu belajar hal semacam ini? Kalau kamu hanya ingin mencari saudara, menambah teman, silakan kamu salaman, kamu pulang. Jawaban seperti itu. Jawabannya gitu. Terus saya dengan rasa sedikit malu ya, saya jujur, saya orangnya sangat penakut waktu itu. Kalau dibilang lewat tengah sawah pun sendiri, kalau jalannya pelan saya nggak berani, itu pasti kencang. Meskipun jalannya nggak enak, gembelodak. Setelah itu melewati beberapa tahap, dan kemudian disitulah dimana puncak ketakutan saya itu diuji dengan tes kepekaan panca indera. Itu saya 2 kali. Yang pertama kepekaan itu ditaruh di sebuah gedung dengan ditinggal sejauh kurang lebih 100 meter jaraknya, tapi ada pagarnya, dimana kita nggak boleh beraktivitas melewati pagar tersebut. Apapun yang kamu rasakan setelah keluar ceritakan. Itu kurang lebih waktunya 10 menit. 10 menit ya, kalau bagi yang di luar ya cepat. Kalau yang ngalami lama banget. Saya hanya ditemani dengan bunga setaman sama cahaya dupa. Stop. Enggak ada yang lain. Gelap gitu. Gelap gulita. Merem-melek sama saja, enggak ada bedanya. Setelah itu beberapa saat aman, enggak ada apa-apa. Kemudian setelah itu kayak ada yang nyawuri pasir di atas kepala, tapi nggak ada pasirnya. Kerasa tapi nggak ada pasirnya. Kemudian kan tempatnya gini, ini ruangan tepat saya duduk itu, di sini ada pintu. Kemudian sini kayak semacam gang. Di sini ada ban traktor yang besi itu. Itu ada yang nutok, anak nutok. Ting. Itu masih saya beri positif ya. Paling tikus. Paling loh gitu. Tapi tikus gak mungkin ngono wis kok. Ben gawati. Paling tikus. Kemudian ada kayak semacam auman harimau tepat di depan muka saya. Itu saya mau melek gak berani, mau merem pun juga takutnya setengah mati. Kemudian itu mau selesai ya, itu kayak ada orang jalan di pintu itu sebelah, seperti orang jalan gitu aja. Dekat dengeran di sini jelas banget. Di sini duduk, ini sudah pintu, deket gitu ya banget. Kerjanya tuh kayak diseret loh kakinya. Jadi gak normal orang jalan. Itu diseret beberapa detik. Saya mendengarkan itu sudah keringat dingin asli. Setelah itu saya dijemput. Kan saya pertama ya. Karena pikir saya gini, dang wes. 5 orang siswa itu saya yang pertama, saya minta pertama. Soalnya dang wes. Dan setelah semua selesai itu ternyata gangguan beda-beda. Ada yang sama sekali nggak diganggu, itu ada sama sekali. Ada yang hanya
suara-suara tangisan itu ada, tapi saya nggak dengar. Soalnya guru saya juga bilang setiap orang itu nggak mungkin sama gangguannya, tapi dia bilang setelah selesai ternyata sore itu dia sudah pasang sosok di situ. Jadi itu Sebelum kita semua datang, beliau sudah datang duluan, di dalam mainan HP. Setelah itu dia pasang beberapa sosok untuk mengetes itu. jadi hasilnya nggak ada gitu ya. Benar ya? Nggak ada. Adanya juga mungkin ya sosok lama di situ. Dia itu beliau mengundang beberapa sosok yang dari luar, jin yang notabene negatif itu. Ganggu gitu ya. Setelah itu di fase selanjutnya saya berbeda guru lagi, tapi satu lembaga. Itu mungkin mental sudah agak tertata ya. Itu ada yang namanya fase mungkin penyelarasan dari semua panca indera, yaitu pengaktifan indera keenam. Itu bener-bener di tengah makam yang nggak ada cahaya sama sekali. Saya hanya dibekali korek ini. Itu tok. Sama pegang dupa sak gombyok. Kalau sekarang makam udah Terang. Dulu itu ada satu makam di mana itu makamnya sangat gelap sekali. Adanya penerangan adalah lampu satu itu arah masuk makam. Dan itu jauh masuknya, sekarang lebih 100 meter adalah itu masuknya makam. Lumayan jauh lah. Karena itu masuk, itu masih nikung gini lagi. Oh, masih ke dalam lagi. Dan itu hanya dibekali satu kata, apapun yang terjadi itu hanya jin, jangan pernah lari. Dan di situ baru masuk, itu kan ada 4 orang ya, dimana saya menyembunyikan sabuk dari si D ini, si D menyembunyikan sabuk si B, dan si B menyembunyikan sabuk saya, begitu juga si C. Itu saya diberi alamat sabukmu di makame mbah ini, udah gitu tak. Jadi saya harus mengubek-ubek apa namanya setiap nama yang ada di makam tersebut. Itu diberi waktu 1 jam. 1 jam. Setiap orang 1 jam. Kalau nggak dapat ya dicari sama-sama. Oh gitu. Terutama si yang naruh harus bertanggung jawab. Dia harus mengambilkan sabuk itu. Dan dia harus ingat di mana sabuk itu diletakkan. Itu jam 12 sampai subuh baru selesai. Jadi yang udah temu ya terserah kamu mau ngopi mau rokok, terserah, tinggal nunggu yang lain. Itu yang nyuruh ya nyantai dari awal, dibekalan itu ya udah. Itu satu enggak bareng gitu. Enggak bisa satu. Awal masuk itu sudah ada sosok wanita tepat di waktu kita menginjak pertama di area makam. Di pojok itu ada satu, tapi dia membelakangi. Jadi ada sono gitu. Ketika dari jauh itu saya merasa bahwa paling apa jenis gading sawah paling lagi mungkin biar nggak takut gitu. Mungkin adalah benda yang ditaruh di situ untuk mengetes mental atau nyali kan. Setelah lebih dekat kok membentuk sebuah sosok gitu loh, membentuk sebuah postur tubuh seseorang itu, ada rambutnya. Terus saya berpikir ini nggak mungkin maksudnya nggak mungkin manusia, karena kakinya itu nggak ada. Jadi nggak ada gitu. Nggak ada. Dia mulai daster sampai bawah
mungkin jarak 1 jengkal lah dari tanah, itu nggak ada kakinya dia. Kemudian saya balik badan, saya berniat lari, saya malu kan, yang pertama masuk lari. Jadi maksudnya yang pertama gitu. Ya tetap itu pegangan saya dang bar dang wes. Meskipun 1 jam itu lama sekali. Kemudian setelah saya balik badan lagi, dia nggak ada. Saya korek-korek, saya masuk. Saya cari makamnya Sumini, saya masih ingat sekali itu. Namanya Sumini. Saya cari-cari tepat di sebelah keranda. Di bawahnya lah, kan saya ngorek-ngorek kan, nyari nama itu. Keranda itu geser. Grek ke samping, sampai mentok ke apa namanya? Rumah-rumahan itu loh. Kan masih kayu. Iya. Soalnya kaget kan. Kemudian ada bola api di atas pohon beringin. Itu. Setelah itu saya tepat jatuh di depan makamnya itu, mbah itu. Mbah Sumini. Sabutnya ditali di atas apa namanya? Apa jenisnya? Kijing di sana apa? Masya. Isuwi lah pokoknya. Itu. Saya ambil, saya lari keluar. Saya jalannya itu pas sudah keluar makam. Ketok nyantai udah, tapi rai pucat banget asli. Keringat dingin. Ya rapi ya. Itu setengah jam waktu itu. Tapi setengah jam, kurang lebih setengah jam. Tapi kan masih ada setengah jam. Ya nunggu, nggak ada yang boleh jalan lagi kalau belum 1 jam. Jadi harus di situ juga. Mau kamu rokokan, mau kamu berunding, apapun yang jelas jangan pernah menceritakan pengalaman di dalam tadi kepada temanmu yang belum melakukan. Jadi meskipun wajah pucat ya bilang nggak ada apa-apa, wes. Namanya tanya ya, nyapuan apa pasti ada. Kira popok biasa lah, kuburan ini kiat ini. Setelah itu selesai kan, subuh semua pulang, bersih-bersih. Beberapa bulan kemudian vakum karena ada urusan kerja lah di luar kota, vakum. Setelah itu saya berniat untuk tidak lagi meneruskan perjalanan saya rasa itu sudah staf di situ aja, maksudnya saya sudah mungkin menata mental saya menjadi orang yang lebih tidak takut lah, lebih berani, sedikit lebih pemberani, maksudnya ada perubahan lah daripada yang dulu. Ketika saya sudah mungkin tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang mungkin saya rasakan suatu kerja, saya menghiraukan. Lagi-lagi saya dibenturkan dengan masalah-masalah yang berbau jin. Itu. Setelah itu mungkin banyak omongan-omongan yang membuat rasa sakit hati ya. Yang mungkin saya pendam. Setelah itu timbul rasa balas dendam, dimana saat itu saya berpikir saya ingin belajar santet. Itu saya bisa menguasai santet dan juga pemikat waktu itu. Akhirnya saya kerja 1 tahun itu, saya pulang nggak ada hasil sama sekali, hanya untuk belajar 2 ilmu itu 1 tahun. Hasilnya ya gue mas. Hasilnya gue mah. Ilmu ora nek gunane mah. Itu. Jadi di sana itu saya cari info ya. Sosial media yang jelas, tetapi saya datangi oknum tersebut. Bukan belajar secara online. Dulu kan
saya nggak percaya hal semacam itu. Saya datangi itu lumayan deket ya, mungkin 20 menitan. Dia buka pelatihan umum, dia murni dukun. Orang-orang di situ pun tahu dia tuh tukang santet. Beliau setelah kurang lebih 9 bulan saya belajar di orang tersebut, sedikit paham mengenai santet dan tempat pengirimnya, mungkin dari daerah mana, mungkin dari luar kota ataupun di dalam desa itu sendiri. Itu ada jin-jin yang mungkin dia itu punya ciri khas dengan media yang dia bawa. Itu bisa menandakan bahwa dia itu dari tempat A misalnya. Itu sudah beda-beda Mas ya? Berbeda-beda, pasti ada saja yang nyeleneh yang menandakan bahwa itu ciri khasnya orang daerah tersebut gitu loh. Kemudian setelah saya digembleng dalam mungkin diajari cara yang namanya menyakiti seseorang. Setelah itu saya diberi wejangan ataupun pesan begini, meskipun kamu dendam dengan seseorang, kamu berat matiin dia malam ini, tapi dia itu mati bulan depan, kamu gak akan bisa. Dia masih percaya dia takdir. Tetapi setelah itu beberapa minggu kemudian dia diusir oleh orang kampung karena dia menyantet tetangganya sendiri. Itu malam jam setengah 12 ya, saya dibangun oleh teman saya. Dia bilang gini, gurumu kon minggat ngono. Sopo aku ngono. Mbah kae lho. Mosok. Setelah saya datang di lokasi memang benar itu udah ramai orang di situ. Dia benar-benar diusir oleh orang situ karena mungkin bener-bener dia itu bukan mati sebenarnya tetangganya, tetapi hanya menderita sakit, nggak sampai lewat. Setelah itu mungkin saya sudah rasa saya cukup ya belajar ilmu gelap semacam itu. Kemudian saya pulang. Setelah itu saya ingat saya hanya belajar santet. Peletnya saya belum bisa. Pikiran saya gini, saya bisa mengobati, saya harus bisa mengirim. Gitu. Akhirnya saya belajar daerah Jawa Tengah itu selama 3 bulan dengan mahar 1 juta sekian lah untuk satu ilmu pelet. Cuma satu tok. Satu ilmu tok. Satu. Iya. Mahal, rugi waktu, rugi bensin, rugi materi, rugi kan. 3 bulan. Tapi nggak setiap hari. Mungkin 1-2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali itu Mas. Saya datang ke sana. Jadi saya PP dari Mojokerto ke Jawa Tengah. Kalau semisal sudah dari sana capean, saya kesana nggak mungkin nggak nutut waktunya. Saya cari penginapan, saya nginap semalam, besok saya lanjut perjalanan. Itu. Jadi hari pertama waktu itu saya ditanya, kenapa kamu ingin belajar ilmu ini? Gitu. Jadi saya bilang, kalau saya bisa mengobati, harusnya saya juga bisa mengirim. Itu logika saya. Nah, jadi saya hanya butuh cara ritualnya untuk mengirim pengaruh tersebut. Kalau ilmu itu menggunakan jin, saya sudah tahu. Saya hanya belum tahu caranya mengirim
apa syarat yang harus mungkin dipenuhi, atau ada mantra-mantra yang mungkin saya harus hafalkan. Itu jenis pelet yang mungkin tinggi ya, ajian jaran goyang itu pelet tinggi, tingkat tinggi. Ketika saya membaca di artikel di Google, itu mantranya panjang lebar seperti puisi. Tetapi sama guru saya tuh mungkin ini sudah modern ya, dipersingkat hanya 4-5 baris. Tetapi saya harus hafal dalam sekali baca. Dan itu pun Jawa halus ya mantranya. Ingsun. Nah, ketika kita sudah hafal meskipun belum lancar, kita harus baca itu terus sampai lancar. Ketika sudah fasih membacanya, malam itu ada ritual untuk kita itu bertemu dengan sosok yang akan kita bawa. Itu ritualnya di sana sama di rumah 2 kali. Syaratnya kamu harus di dalam ruangan tanpa adanya sebuah penerangan kecuali dupa sama bunga kembang telon. Itu. Sama saya dikasih sedikit menyan untuk dibakar. Saya harus baca mantra banyak 72 kali. 5 baris 72 kali. Bayuh. Tuh. Lewat jam 12 malam. Itu sampai pagi, Mas? Enggak. Setelah mantra itu selesai, sosok itu akan datang. Itu dilakukan setelah saya puasa putih 21 hari. Puasa putih 21 hari. Kalau dibilang terpaksa banget ya, karena saya nggak suka yang namanya nasi nggak pakai lauk, rasanya hambar, nggak rokoknya enak, rokoknya pas bengi tok loh, kewasut banget isu awannya. Setelah itu datalah sosok laki-laki berjubah pada awalnya. Kemudian setelah dekat, kepalanya bukan manusia, dia kepala kuda. Mungkin setelah jalan goyang ya. Setelah itu saya akhiri tanpa adanya sebuah komunikasi, karena saya rasa itu sesuatu yang aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi saya langsung hubungi guru saya sudah bertemu dengan sosoknya, tapi saya tidak ada yang namanya komunikasi. Setelah itu dia bilang itu sudah cukup, dia sudah kenal kamu, dia hafal wajahmu, dia kenal kamu hanya dengan aura yang ada di dalam tubuhmu, dia mengenalimu hanya dengan bau, mungkin dupa yang kamu bakar dengan mantra yang kamu bacakan itu. Jadi setelah itu saya bertanya, terus ini gimana cara menggunakannya? Kalau kamu takut, kamu nggak perlu lihat ketika dia datang, kamu pasti sudah merasakannya kedatangan sosok tersebut. Ketika syaratnya kamu harus siapkan bunga ini medianya, dan juga penguatnya kayak semacam foto, tanggal lahir, weton, nama bintinya, seperti itu. Kemudian kamu bungkus dengan kain putih media tersebut. Setelah itu kamu gantung di, mungkin kalau ada buwung ya, bandar itu di kantor situ. Kemudian kamu minta dengan mungkin sedikit perjanjian. Awalnya dia membisikkan itu selama 40 hari. Terus saya tentang gini,
kalau hanya 40 hari ini kurang, karena saya memberikan sajenmu itu lengkap berdasarkan apa yang kamu minta. Setelah itu saya mau kontraknya diperpanjang gitu loh. Jadi bisa ya dinegosiasi itu? Bisa, karena kan itu sosok itu sudah hak saya. Iya. Dia mau ikut asalkan dia mau menuruti apa yang Saya minta gitu. Setiap orang itu disuruh puasa beda-beda. Ada yang cuma 7 hari, ada yang lebih dari 41 hari, ada yang mungkin berbulan-bulan untuk mensinkronkan dia dengan si mungkin yang belajar tersebut gitu. Kenapa saya puasanya sedikit lama? Karena ada satu barang, satu benda yang ada di dalam tubuh saya. Apa ya? Dari ilmu yang dulu saya pernah pelajari gitu. Yang mungkin kayak semacam loloh kembang kantil itu dulu sudah saya pernah belajar. Itu 3 kali. Jadi mungkin menyinkronkan sebuah aura yang dia punya dengan aura saya, itu dengan puasa muti selama 21 hari. Iya banget, tahun dino ngempet ya mas ya. Saya puasa 3 hari loh. Lemas mas. Setelah itu mungkin saya sudah cukup, saya belajar ilmu itu, saya sudah bisa, saya tahu cara memutuskan perjanjiannya, syaratnya seperti ini dan sebagainya. Kalau mungkin sekarang ya, ada orang pamer punya ilmu pelet ini, saya punya ilmu ini gitu loh. Kayak semacam sekarang mungkin yang ngarak bulu perindu ya, atau penghasilan apapun, kalau bulu perindu ya itu masih di bawah ilmu yang saya pelajari. Jadi masih di bawahnya si jalan goyang itu. Kalau dibilang jalan goyang itu ilmu pelet tingkat tinggi, jarang orang yang bisa menguasai. Kalau zaman dulu pasti tirakat, itu pasti berbulan, apalagi bertahun-tahun itu bisa. Tapi sekarang tuh zaman modernnya, kita punya sosoknya, kita hafal mantranya, kita tahu cara penggunaannya, kita bisa melakukannya dengan perjanjian beberapa bulan ataupun beberapa tahun, itu bisa. Adapun mungkin dampak negatifnya ketika saya melakukan ataupun mengirim hal tersebut, ketika wanita itu mungkin hanya dijadikan bahan permainan atau koleksi wanitanya, dia bisa stres dalam waktu, mungkin dalam artian pengaruh itu masih ada tapi disia-siakan oleh si pelaku. Seperti itu. Bisa juga untuk diputus, yang namanya perjanjian itu bisa dinegosiasikan, kecuali pesugihan kelas tinggi, saya nggak berani ikut campur masalah itu. Apalagi pesugihannya mungkin bertubalkan nyawa ya, nyawa seseorang, saya nggak berani ikut campur karena itu bukan urusan saya. Kalau semacam semar mesem itu gimana mas? Apanya? Semar mesem itu apa juga termasuk pelet juga mas? Iya, itu termasuk tingkat tinggi juga, tapi kita masih mengandalkan yang namanya senyuman kepada si target. Harus sering ketemu. Jadi ada sih Smart Serjo ya video call mungkin. Tapi pasti ketika kita perjanjian dengan jin, kalau kita nggak usaha percuma. Meskipun kita dekat, kita hanya diam di rumah, tunggu dia mencari ya lama, karena kita nggak ada usaha, nggak ada keyakinan. siapa sih hari gula ini? Nanti yang salah dukunnya juga, kesalahan dukun, pelatih gagal, karena
yang namanya dukun tertinggi pun ya, mungkin dia sudah dibilang rajanya pemikat. Kalau kalian nggak ada usaha ya percuma, sama saja kalian buang-buang uang, buang-buang mahar untuk memikat target kalian. Jadi beliau usaha, kita juga usaha agar mempercepat reaksinya. Seperti itu. Jadi kalau ingin memikat seorang dan kalian gitu hanya bermodalkan mahar, ya hanya 40% itu bisa. Zaman sekarang Mas, semua serba instan. Nah itu, apalagi sekarang banyak sekali di sosial media pelet instan 1 hari target tergila-gila. Saya tak belajar apa namanya pelet itu, tak belajar wes, saya tak berguru, tak ikut naik penak-penakan. Kalau pelet beda dengan pesugihan saja yang mungkin kelas berat itu harus menunggu hari. Iya betul. Kita bisa mendapat kekayaan, apalagi pemikat yang kita hanya mengandalkan sebuah pengaruh yang dikirim ketika kita tidur. Ya naik targetnya suka bergadang, ya repot malah, gak kena. Tapi kan mesti turun. Ya kalau tidur jam 4, jam 5 subuh Gak apa-apa lelas lah. suka bergadang kan, demete ngomongan kayak nduang lu suwe ya. Ya tapi yo masuk yo cawe dok. Lah ya mbok menawa mau nakal loh. Iya, yo masuk yo harus nganu sing nakal. Ya kan jenenge pengen ndak ya. Yo mbuh ya nek sing nakal iku wae. Ya gitu. Cinta itu membutuhkan logika kok ini. Logikanya gak main gas. Ini seperti itu. Jadi ketika kalian itu meminta tolong kepada sosok akun spiritual, ya hargailah cara kerja mereka. Jadi jangan pernah ketika kita nggak mau usaha terus kita menyalahkan beliau, jangan pernah berpikir seperti itu, karena ritual pelet itu juga lama, tidak semalam dia hanya ritual, dia menerima mahar terus target itu sudah terpengaruh, itu nggak mungkin. Mungkin hanya paling singkatnya 3 hari sampai 1 minggu, itu paling singkat. Saya belum pernah ada menemui seorang guru yang mengajarkan pelet instan 1 hari target kena. Itu saya belum pernah dengar. Belum sama saya belum pernah dengar. Ya baru kali ini loh, baru-baru ini setelah corona ini muncul banyak sekali pelet instan jual beli kodam dengan mahar yang mungkin sangat terjangkau, 50.000 itu ada. Kodam masan loreng juga ada 50.000. Jadi apa? Kalau yang ini Mas, kalau kan ada tuh yang menggunakan media pakai apa? Istilahnya gaman gitu Mas. Kayak keris atau apa gitu. Bisa Mas ya? Bisa. Asalkan kodamnya itu benar-benar menguasai dalam hal mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Itu. Kalau dia hanya sebatas kodam biasa nggak bisa. Maksudnya kodam biasa ini? Mungkin hanya pengikut ya. Hanya menjaga diri kita. Ya dia tugasnya hanya itu. Kamu perintahkan itu nggak mau dia. Kalau sama kayak manusia ya, ketika kita pandai dalam mungkin pelajaran matematika, kita belum tentu pandai dalam bidang bahasa Indonesia. Nah seperti itu, sama saja mereka, ilmu mereka berbeda-beda. Mungkin hanya seperti manusia yang mungkin merata lah, matematika rada iso, bahasa Indonesia rada iso. Di mereka juga ada yang dimana mereka memberikan pesugihan, dia bisa pelet, dia bisa santet itu. Jadi ilmunya itu merata, tergantung tingkatan dari jin tersebut ya. Ada yang mungkin hanya bisa memberikan pesugihan. Kalau pesugihan ini biasanya dia itu memberikan sebuah emas dan permata dari mereka. Kalau uang nggak mungkin. Kok bisa nggak mungkin? Karena mereka nggak punya uang. Oh iya.
kalau dari mereka sendiri yang mungkin memberikan pesugihan, mereka akan memberikan yang namanya emas, permata dan juga berlian. Nah, di mana mereka itu bisa punya, mereka ambil dari sekitar, dari orang-orang sekitar. Jadi ambil gitu Mas. Kalaupun ada kalungnya mungkin hilang, ya itu dia ambil, dia simpan. Dia setelah itu terkumpul banyak di sebuah tempat yang dia sudah sediakan, wadah gitu. ketika ada orang yang tersebut, itu akan diberikan sama dia dengan tumbal yang mungkin bukan main-main. Aneh-aneh. Itu pasti. Seperti itu ya. Mungkin sulit dicari gitu. Semacam tumbalnya kambing hitam lah, ataupun kalau kambing hitam kan kalau zaman sekarang ya mungkin agak sedikit sulit ya, hitam polos loh kambingnya. Nggak ada syaratnya coklat keragam Nggak masuk. Nggak masuk. Kambingnya hitam polos itu. Kemudian kalau jin kan saya sudah pernah katakan ya, mereka bahasanya itu perhewanan, bahasa mereka. Jadi ya enggak saya minta kamu sama keluargamu, enggak, itu pasti perhewanan. Kalau kita hanya tahu bahasa manusia, kita sanggupi, ya sudah lewat kamu itu. Jadi kalau mencari pesugihannya, janganlah. Pesugihan itu hanya sesaat. Setelah kalian ada di puncak kejayaan, kalian lupa dengan apa yang kalian dapat itu dari mana. Ya, mohon maaf, itu kalian akan menimpa karma yang sangat besar. Yang pertama, kalian akan diambil sama dia. Yang kedua, kalian nggak tahu di sana itu sebagai apa, dijadikan apa sama dia. Yang ketiga, kita sudah menduakan Tuhan, Iya. dengan menyembah siluman ataupun iblis gitu. Jadi mungkin kalau kalian belajar ya, lebih baik kan belajar itu untuk yang manfaat, ilmu yang manfaat, seperti pengobatan gitu. pengobatan itu lebih cuan sebenarnya. Serius, karena biaya mengirim sama mengobati itu lebih mahal mengobati sebenarnya, karena kesehatan itu sangat mahal ya. Meskipun hanya sebuah mungkin kayak semacam ketempelan, itu sudah pasti dapat rokok, dapat uang, pasti Dapat kopi. padahal ketempelan itu tidak semestinya itu jin yang menempel. Bisa saja itu hanya orang negatif yang menempel. Cukup kasih air doa, beres masalah dia. Itu baru hal kecil, belum kerana santetnya, pengobatan santet. Itu kalau orang yang paham juga pasti maharnya sangat tinggi. Dia pasti tanya dulu, berapa mahar mengobati penyakit ini. Itu kalau orang nggak tahu ya mungkin santet pun ya dikasih amplop 50 atau 1.000 beres. Dia nggak tahu apa resiko yang didapat oleh si oknum tersebut. Dia nggak tahu siapa musuhnya, dia nggak tahu jenis santetnya apa. Ya tolong pengertiannya lah. Itu ilmu tingkat tinggi, itu orang jarang bisa melakukan. Kalau mohon maaf ya, pengobatan santet hanya kalian beri kopi sama rokok itu, aduh, terlalu. Janganlah, sakno. Karena yang dia lawan itu bukan manusia loh, itu satu jin, yang kedua dukunnya. Dukun si pengirim itu. Itu pasti ya. Pasti. Ketika kita menyakiti kodam, dia nggak akan terima. Makanya kalau mengobati santet itu yang kalian tuju bukan dukunnya, tetapi pengirimnya yang kalian cari. Tinggal oper aja santet itu pada si pengirim itu yang nyuruh.
kalau kita Pokok. mungkin bersifatnya mungkin mentalan ya, Ya. tegaan orangnya, ya kita kembalikan aja media itu. Jadi ya kena imbas itu ya si pengirim, bukan dukunnya. Aman kan, nggak dapat musuh, dapat cuan. Seperti itu ya. Oke, mungkin sudah terlalu larut malam ya, sudah pagi. Mungkin seperti itulah perjalanan saya dan juga Masus terjun di dunia spiritual, dan juga perjalanan saya sendiri pribadi mengalami pahit manisnya terjun di dunia gelap. Ya terjerumus lah jalan terang. Oh iya Mas, gini Mas, ada satu pertanyaan lagi Mas, tapi sedikit melenceng Mas ya. Roh sama sukma itu ada perbedaannya nggak Mas? Ada. Kalau Mas jelaskan. Kalau roh ya, roh itu kita hanya punya satu yang membuat kita menjadi hidup. Kita bisa bernafas, bergerak dan lain sebagainya. Tetapi kalau sukma itu lebih ke saripatinya. Mungkin kalau sekarang ya ada yang namanya sedulur papat lima pancar. Empat itu kita bisa katakan sukma, tergantung dari yang mendefinisikan. Ada yang namanya ilmu raga sukma, itu bukan kita melepas roh kita, enggak. Kalau kita mati, melainkan kita melepaskan sukma kita menyerupai raga yang kita punya. Jadi sukma itu keluar, kita bisa melihat raga kita. Itu kalau sukma Mas ya. Jadi kalau roh itu cuma ada satu gitu. Satu roh idofi. Dimana kita meninggal, roh itu akan langsung menuju ke alam barzah. Itu. Jadi nggak ada yang namanya mati penasaran ataupun mati nggak wajar dia gentayangan, itu nggak ada. Kalau sukma ya, kalau logikanya seperti itu, cara mudahnya kita menyimpulkan ya. Kita punya beberapa sukma yang bisa kita lepas. Mungkin ketika kita mau memecahkan sebuah misteri yang belum pernah bisa terpecahkan, ataupun sebuah hal yang sulit untuk kita cari, itu bisa orang Jawa itu melakukan yang namanya raga sukma. Itu kita bisa flashback ke masa lalu dengan sukma yang kita lepas. Itu ya kalau apa ilmu meraga sukma ya. Kalau di TV itu kan sering ditinggal, ya kan. Kalau si pelaku, si pelaku itu dipindah, katanya nggak kembali gitu. Kembali, pasti kembali asal kita itu tahu raga kita di mana. Karena supaya kita keluar, kita bisa menembus apapun tanpa hambatan. Itu sama dengan ilmu terawang. Tapi kalau ilmu terawang kita nggak bisa lihat raga kita, biasanya kita bisa luasa melihat alam mereka. Tapi kalau raga sukma, kita bisa tahu proses keluarnya sukma kita dari raga kita. Itu. Kalau di TV mungkin ada Prabu Siliwangi, yang dia bisa berubah menjadi 7. Itu sukmanya dia keluar. Gitu ya. Dan tidak semua orang itu bisa ditampaki dengan sukmanya, dengan mungkin kesaktiannya ya. Dia bisa menampakkan sukmanya kepada orang lain. Itu. Kecuali kalau sukma kita dipegang oleh orang lain, itu beda cerita. Itu bisa gila, beneran gila. Jadi nggak mati gitu? Enggak. 24 jam dia nggak kembali, kita terganggu. 24 jam. 24 kali 2 apa? 24 jam. 24 jam. Supaya itu nggak kembali, kita akan kehilangan psikis kesadaran. Logika kita sudah turun. Kayak orang nol, idiot, nggak bek 56 lah, tambah 6 keren 6 ya. 6 ya. Makanya ketika
kita bisa dirasuki, itu sukma kita digeser sama dia. Jadi nggak keluar gitu mas, cuman Ada geser. yang keluar, ada yang enggak. Kalau sukma kita bisa keluar, itu kita bisa lihat raga kita itu digerakkan oleh mereka. Itu. Tapi kalau cuman ketempelan itu Enggak sampai. enggak. Ketempelan itu hanya jin itu memaksa alam bawah sadar kita untuk mengikuti dia sebenarnya. Tetapi kita masih bisa mempertahankan alam bawah sadar kita. Efeknya itu sakit, hawa nggak enak, tubuh terasa panas biasanya, berat, seperti itu efeknya. Ada lagi? Makasih. Oke, mungkin cukup ya. Ngeceh kami mungkin sudah lama sekali ya, menceritakan pahit manisnya ketika kita terjun di dunia spiritual. Yang namanya kita berjalan hidup itu kita harus berani mengambil resiko, karena guru saya pernah bilang hanya bangkai yang mengikuti arus dan juga sampah serta kotoran. Ikan saja dia itu melawan arus, benar kan? Jadi bukannya kita itu melawan takdir Tuhan, itu bukan, tetapi kita lebih harus berani mengambil resiko itu. Jadi agar kita itu punya ataupun bisa mendapatkan sebuah hasil gitu loh. Jadi mungkin ketika kita mau usaha nih, kita nggak berani, ya kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita itu. Jadi kita harus berani mengambil resiko. Ketika kita berhasil, kita pasti akan senang. Dan ketika kita gagal, kita bisa belajar dari kegagalan tersebut itu. Jadi mungkin cukup sekian ya. Yang namanya sosok ataupun kejadian aneh, kejadian ganjil, itu bisa kita logika, semuanya bisa, tergantung otak dari orang tersebut. Makanya ada istilah kosongan wadahmu ketika kamu bertemu dengan orang yang baru itu. Jadi jangan pernah kalian belajar itu untuk ilmu yang mungkin hanya untuk keuntungan kalian sendiri, tetapi kalian juga harus memedulikan kepentingan orang juga. Dan juga satu pesan saya, jangan pernah kalian itu mempercayai hal-hal yang mungkin tidak bisa kalian itu ketahui. Jangan pernah kalian itu meyakini sebuah hal yang mungkin tidak kalian percayai, karena hal yang mungkin normal saja ketika kita meyakini itu kejadian gaib, ya itu akan terjadi. Ini seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami hanya sharing pengalaman, kami juga masih belajar, dan kami tidak mau menjadi seorang guru, karena kami merasa ilmu kami masih sama dengan kalian semua. Jadi mungkin di bawah. Nah itu. Jadi mungkin ketika kalian punya sebuah mungkin wawasan, kita bisa sharing pengalaman, atau kita bisa berbagi sebuah keilmuan yang dimana itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, bahkan untuk orang lain. Itu yang paling penting. Jadi jangan pernah meninggalkan sebuah keimanan pada Tuhan, karena apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.